Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Indasari dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN STS Jambi. Program studi Akuntansi Syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Akuntansi Syariah Ibu Melia Munbaimin, SE, MEI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, teman-teman pasti masih ada kan yang belum paham tentang perusahaan dagang? Supaya paham dan makin paham apa itu perusahaan dagang, yuk simak videonya. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh, yang biasa kita temui adalah supermarket. Supermarket membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Apakah sama perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Dalam catatan maupun prosedur akuntansi, perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi: pertama, harga pokok atau kos barang yang terjual. Kedua, biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Apa saja sih ciri-ciri perusahaan dagang? Pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Ketiga, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Keempat, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan HPP dan laporan laba rugi. Berikut jenis-jenis perusahaan dagang. Berdasarkan barang yang dijual, ada dua jenis perusahaan dagang. Pertama, barang produksi atau mentah, yaitu perusahaan dagang yang menjual barang produksi atau mentah yang biasanya disebut distributor, di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berupa peralatan industri, misalnya serbuk kayu, mesin pencacah, dan mesin pengaduk. Kedua, barang jadi, yaitu barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolahan oleh perusahaan. Contohnya, kursi, elektronik, dan pakaian. Sedangkan jenis perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen ada 3. Pertama, perusahaan besar, yaitu perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Contohnya, pedagang grosir. Kedua, perusahaan perantara, yaitu perusahaan yang berada di tengah dengan membeli barang dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali dalam jumlah sedang. Ketiga, perusahaan pengecer atau retail, yaitu perusahaan pengecer
membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya secara satuan atau biasanya disebut eceran. Contohnya, warung, kios, dan minimarket. Apa saja sih kegiatan utama perusahaan dagang? Pertama, pembelian, yaitu mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya untuk kegiatan usaha. Kedua, pengeluaran biaya, yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan menunjang operasional perusahaan. Ketiga, penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Keempat, penerimaan keuntungan, yaitu keuntungan hasil penjualan barang dan disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan akuntansi perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah akun dan aktivitasnya. Berikut akun-akun perusahaan dagang. Pertama, pembelian, yaitu akun yang mencatat pembelian barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Kedua, penjualan, yaitu akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Ketiga, persediaan, yaitu akun yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Keempat, harga pokok penjualan, yaitu harga yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Kelima, potongan tunai, yaitu akun yang diperuntukkan sebagai pemberian diskon atau potongan harga yang akan diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai. Keenam, potongan pembelian, yaitu akun yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang. 7. Retur penjualan, yaitu akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen, namun dikembalikan ke perusahaan karena kondisinya tidak baik atau tidak sesuai pesanan. 8. Beban pemasaran, yaitu beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Ada dua jenis metode pencatatan akuntansi oleh perusahaan dagang. Pertama, metode periodik, yaitu di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode untuk menentukan beban pokok penjualannya. Kedua, metode perfektual, yaitu di mana pencatatan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan. Berapa jenis sih laporan keuangan dalam perusahaan dagang? Dalam perusahaan dagang, ada 6 jenis laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan performa suatu perusahaan pada periode tertentu atau laporan yang dibuat untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima pada akhir periode. Berikut contoh laporan laba rugi.
Kedua, laporan neraca, yaitu laporan yang menampilkan informasi harta, utang, atau modal perusahaan pada akhir periode. Berikut contoh laporan neraca. Ketiga, laporan arus kas, yaitu ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang terbagi dalam 3 kelompok aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikut contoh laporan arus kas. Keempat, laporan piutang, yaitu laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan piutang perusahaan serta saldo akhir piutang masing-masing customer. Berikut contoh laporan piutang. Kelima, laporan hutang, yaitu laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan hutang perusahaan serta saldo akhir hutang masing-masing supplier. Berikut contoh laporan hutang. Keenam, laporan persediaan, yaitu laporan yang menyajikan rincian saldo dan stok akhir persediaan atau produk. Berikut contoh laporan persediaan. Jadi, teman-teman sudah paham kan tentang apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Dengan 4 kegiatan utama. Pertama, pembelian. Kedua, pengeluaran biaya. Ketiga, penjualan. Keempat, penerimaan keuntungan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.